Anies Baswedan ini menjadi presiden, itu seakan-akan memberikan kepada mereka ayah yang bisa dijadikan sebagai ayah bersama untuk para milenial ini. Ayah yang bisa menjadi teladan, yang bisa mengasuh mereka, yang bisa mereka banggakan. Ya, ini adalah zaman dimana milenial ini kebanyakan atau sebagian itu fatherless kan. Kehilangan sosok seorang ayah yang bisa dia jadikan sebagai role model. Nah, jadi kekosongan itu kan akan sangat bagus, akan sangat dahsyat diisi oleh presiden, oleh presidennya, oleh pemimpin oleh nomor pemimpinnya, ya kan? Dan ini pas banget. Udah nggak ada bandingannya nih kalau kita bilang. Udah nggak ada bandingannya sebagai ayah yang baik, karena dia sudah terbukti dia mengasuh 4 anak dengan sangat bagus, anak-anaknya sangat berkualitas, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh. Enak banget lu punya anak 4 gitu loh. Ada 4, 3 cowok, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh, semuanya bagus, kualitas bagus, sekolahnya bagus, masuk universitas juga bagus. Bisa masing-masing itu bisa menjadi role model bagi milenial di usia-usia mereka. Benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai-nilai yang dia anut. Bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi yang kita dukung ide perubahannya, karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasan-gagasannya. Jadi sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib didukung lagi. Itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Itu kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa sih bilang, Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Tiba-tiba dibalik lagi ke lokal. Kok jadi gubernur? Ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya dia dijadikan utusan khusus Presiden Prabowo untuk nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan dari. Jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya, karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan. Yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan the new Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun di dalam negara Indonesia ini yang di pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies, saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya
kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua. Bahwa kita... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat menarik teman-teman. Ya, sangat-sangat menarik ya. Bagaimana Anies Baswedan, mantan Capres 2024 ini masih sangat luar biasa ya. Masih sangat oke teman-teman untuk Pilpres 2029. Ya ini nggak kaleng-kaleng ya. Kalau kita lihat, gebrakan Anies ini nggak main-main ya. Beliau adalah tokoh publik yang masih menjadi trending ya. Bukan karena Anies banyak pencitraan, tetapi melainkan Anies betul-betul menunjukkan kualitasnya teman. Bagaimana Anies Baswedan per hari ini adalah tokoh yang sangat hebat dan patut diperhitungkan. Nama Anies itu cukup besar ya. Cukup besar teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagaimana gebrakan Anies saat ini sedang membangun partai politik ya, sedang membangun partai politik yang bisa saja membawa namanya untuk maju sebagai Capres 2029 mendatang. Karena kita tahu bahwa ambang batas atau syarat ambang batas presiden threshold teman-teman itu sudah dihapus ya, 20%, sekarang 0%. Artinya siapapun berhak untuk maju sebagai calon 2029 dan Anies juga layak teman-teman. Dan inilah kenapa saya katakan bahwa ini adalah kesempatan emas bagi Anies Baswedan berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Dan bagaimana gebrakan Anies hari ini teman-teman ya, sangat luar biasa ya kan. Bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh yang masih walaupun bukan pejabat publik, namun beliau betul-betul ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat ya. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana Anies Baswedan terus membangun komunikasi dengan masyarakat, relawan ya kan. Kemudian bagaimana ia membangun jembatan untuk masyarakat. Menurut saya itu adalah sebuah langkah yang sangat jitu, sangat strategis, sangat hebat teman-teman. Dan inilah yang saya katakan bahwa Gerakan Rakyat adalah partai politik yang akan membawa Anies untuk maju sebagai calon presiden 2029. Nggak kaleng-kaleng ya kan, bagaimana Gerakan Rakyat dalam beberapa bulan ini teman-teman kemudian menjadi sebuah partai ya, dan terdaftar sebagai partai. Dan ini pastinya ya membuat partai-partai lain ketar-ketir ya, sebab kita tahu bagaimana nama Anies ini besar ya, karena banyak dukungan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.